Oke, sebentar lagi kita akan saksikan cerita dari Opa Agus, pelaku pariwisata di Dieng. Nanti kita dengerin ceritanya bagaimana. Oke. Ceritain tentang restoran Dieng ini awal mulanya bagaimana? Dari mulai tahun berapa berdirinya dan sudah sampai saat ini, ceritanya gimana? Masuk restorannya ya. So, Dieng restoran yang biasa kita sebut warung Dieng. Itu asal mulanya sekitar mulai berdiri tahun 58 bulan Oktober. Jadi itu merupakan tinggalan dari orang tua. Kemudian waktu kami meneruskan selesai sekolah, waktu mau merit, calon istri itu dari hukum. Lalu saya tantang, mau ikut aku meneruskan mengelola restoran atau warung makan ini, atau mau jadi hakim. Akhirnya kita bersepakat jadi wira swasta. Dan mulailah kita step by step berjuang meningkatkan, karena kita lihat prospek Dieng dengan tourism. Jadi kita mulai bekerja pelan-pelan. Nah, akhirnya berkembang. Kemudian dulu lokasinya di dekat bioskop. Setelah bioskop dibongkar, kita harus pindah. Kemudian dapat kontrakan yang baru di Jalan Kawedanan. Ya, di sekitar tahun 80-90 itu booming turis asing untuk ke Dieng, Wonosobo. Itu bayangkan setahun kita bisa dapat sekitar di atas 500 grup atau 500 bis. Itu baru satu travel bureau dari Belanda, belum yang lain dari Prancis, Jerman, dan domestik. Jadi luar biasa sekali. Restoran baru ada 1, 2, 3. Yang lain yang lebih mampu tidak mau buka dan tidak responsif. Akhirnya kami berjuang sendiri, berkembang sampai akhirnya kami punya cabang di Kledung Pas. Di sana ada restoran, kemudian berkembang ada hotel Dieng Kledung Pas. Dan sampai saat ini kami masih eksis ya untuk 2 restoran di Kledung Pas dan di Wonosobo, dan 1 hotel juga di Kledung Pas. Dieng Kledung Pas Hotel dan Restoran, dan warung Dieng di Wonosobo dan di Kledung. Tetap kita menggunakan nama warung karena orang tahu konotasinya warung kan kecil pinggir jalan, tapi kami mengandalkan pada hospitality, ya, warmly, ya, friendly, sehingga tidak lulu gue, tapi bisa kita ngomong-ngomong dan tentang Dieng, tentang Wonosobo dan sebagainya sambil menikmati masakan warung Dieng. Ada sop buntut, ada sate jamur dan sebagainya. Itulah jalannya usaha kami warung Dieng, dan punya moto bukan pakai hukum bisnis ya. Kalau bisnis is bisnis, nggak mau rugi, tapi kami punya filosofi human relation managerial. Kalau secara filosofi Jawa, tuno sada badi sana, artinya okelah sedikit tidak apa-apa, tapi punya banyak saudara. Dan itu tidak sadar kami rasakan saudara-saudara yang baru itu jadi pengiklan promosi tentang kami. Ini tidak terjadi untuk domestik lokal saja, tapi juga asing sampai sedemikian rupa. Jadi kami bergerak bukan hanya di food dan restoran, tapi juga di bidang pariwisata. Ya, kami bergerak jadi pemandu, kemudian memfasilitasi, memberi motivasi ke desa, mendukung
pembukaan untuk destinasi-destinasi yang baru dan sebagainya, sehingga Wonosobo terkenal Dieng, ya, dengan misterinya, ada rambut gembel dan sebagainya, sunrise, ada double sunrise, ada triple sunrise, itu semuanya unik ada di Dieng. Dan bagi saya secara pribadi, saya mengartikan Dieng Plateau itu sebagai satu university. Ya, di sana bidang pelajaran, bidang ilmu pengetahuan yang luar biasa kompleksitasnya. Kita bisa belajar history, bisa belajar culture, agriculture, bisa belajar mistis, yang senang mistis ya. Ada gua-gua untuk tempat semedi, ada geothermal, geologi, ya, kemudian ada tourism dan banyak bidang-bidang yang lain. Dan saya salah satunya merupakan alumni Dieng Plateau University. Ya, jadi silakan Anda kalau ingin belajar lebih banyak. Dan moto kami Dieng adalah beauty, misty, and mysterious. Coba bayangkan sampai saat ini Dieng berkembang, kelihatan ruwet, crowded sekali. Tapi mengapa orang masih senang ke Dieng? Ada panoramanya yang beautiful, ada misty yang kadang-kadang datang sekonyong-konyong menutupi semua pemandangan, hilang dan berubah sekonyong-konyong nuansa sekitarnya. Tapi juga ada misterius, ya. Jadi banyak hal-hal yang menjadi misteri dan banyak orang yang lihat kagum. Sampai saat ini Dieng Plateau masih eksis. Seberapa kunjungan wisatawan itu? Tapi untuk kunjungan wisatawan asing agak drop, ya, mungkin terlalu crowded, domestik berkembang, dan UKM, usaha di Dieng, orang-orang Dieng sekarang berkembang, bahkan sampai ke daerah-daerah situs tanah purbakala yang seharusnya tidak boleh dipakai, sekarang juga bisa dibuat. Ini ke depan bagaimana, ini merupakan problem, ya, seberapa Pemda terkait, ya, ada koordinasi, ada visioner ke depan untuk jangka panjang membuat Dieng yang tetap lestari. Bagi saya, yang pertama yang perlu jadi perhatian atensinya adalah informan, kelestarian lingkungan. Kemudian kalau ada destinasi yang baru, tentunya ada manajemen, ya. Yang ketiga, atraksinya sudah luar biasa. Jadi tolong bagi yang bersangkutan berwenang, jangan ditambah bangunan yang makin banyak, karena kelestarian Dieng itu luar biasa. Itulah buktinya sampai saat ini kami tidak punya tanah di Dieng. Logikanya saya harus punya tanah luas dan membuka restoran atau hotel di sana. Tapi kami sampai saat ini tidak punya, tidak ada fasilitas banyak. Itu buktinya apa? Because I love Dieng. Saya menjual Dieng. Oke, tentu. Di samping kami usaha restoran dan hotel, kami juga menekuni masalah pariwisata. Saya sebagai pribadi juga sebagai guide atau pemandu dan tergabung di dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPSI). Itu sebagai guide lokal. Jadi pengalaman kami guiding selama kami memandu baik domestik atau asing, kami punya pengalaman yang luar biasa. Jadi relasi dengan tamu-tamu, pengalaman dari subuh sampai habis maghrib 2-3 kali naik ke Dieng.
Dan selama kami beraktivitas demikian, kami merasakan sesuatu yang indah, sesuatu yang jangan sampai hilang. Kami perlu membutuhkan untuk transformasi, ya, transfer ke generasi berikutnya. Kemudian saya menulis buku sederhana, Dieng Plato, Center Jawa, Indonesia. Beauty, Misty, and Mysterious. Buku ini isinya masalah history, ada legend, legenda, kemudian ada culture, ada macam-macam yang ada di Dieng. Jadi ada mitos, ada legenda, pokoknya apa yang kami kerjakan saat kami memandu dengan interaksi kepada wisatawan, tapi juga kepada masyarakat lokal. Jadi tidak lepas dari kearifan lokal juga. Menyenangkan saya sebagai pribadi jadi pemandu karena interaksi sama banyak orang, turis-turis, ya. Dan satu hal, pertama kami memandu Dieng belum seperti sekarang dan sangat minim dan tanda petik miskin. Dan banyak anak-anak kecil itu gondongan, ya, asteroid, apa-apa. Karena di Dieng itu tingginya di atas 2000 meter dan kurang yodium. Jadi banyak pilek, influenza dan sebagainya. Dan pakaiannya seadanya, tanda petik miskin. Saya membawa tamu setiap kali menjelaskan mereka minta uang. Kemudian ini satu kebanggaan yang saya ceritakan. Saya dekati anak-anak itu, saya besarkan hatinya. Ya, jangan meminta. Kalau diberi diterima, tapi jangan meminta. Kemudian kalau tidak ada yang memberi, kami dapat guide fee, kami juga membagikan. Saya berikan bola, terus untuk bola sepak, bola voli, rondes, satu kasti dan sebagainya. Sampai banyak turis yang kami hantar, ada yang dari Jakarta, mereka mengirim pakaian bekas. Dari Singapura kirim pakaian bekas, tapi itu kami bagikan. Dan kami bangga kemudian tidak ada anak-anak yang minta-minta. Ya, mereka proud dengan katanya, walaupun minim, tapi ada kebanggaan, harga diri. Ini satu hal yang luar biasa yang saya rasakan. Ya, kadang-kadang saya jadi pemandu, anak-anak yang belum tahu ya dianggapnya saya orang asing. Mani. Mamimu, ya tutup kepalamu. Ya, itulah ceritanya. Ya, banyak menyenangkan. Silakan Anda untuk datang ke Dieng yang menyimpan keindahan alam dan kabut yang kadang-kadang datang sekonyong-konyong, menghilangkan semuanya yang indah, mengganti sesuatu yang gelap, tapi bukan polusi, dan menyimpan banyak misteri. Ya, ada yang gua-gua, orang semedi, ada misteri-misteri yang lain. Anda penasaran? Silakan kunjungi Dieng Plato. Ya, udah dengar ya ceritanya ya, keren banget kan. Jangan lupa datang ke Dieng, mampir ke tempat Opa Agus untuk cerita-cerita selanjutnya. Oke, lanjut lagi ke Baby Gama Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Ada loncengnya dibunyiin biar ada video-video keren ketahuan. Gue posting lagi. Oke, thank you, sampai ketemu, bye bye.